Ya, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 14 yang berjudul Komunikasi Publik dalam Pelayanan Masyarakat. Ya, adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gabriel Howard Tanjung, Mitra Gabriela Kombong, dan Irianto Sarah. Ya, adapun struktur pembahasan kami, yaitu yang pertama, komunikasi pada sektor pelayanan masyarakat. Yang kedua, langkah yang dapat dicapai dalam komunikasi pelayanan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kinerja humas. Yang keempat, layanan kesejahteraan masyarakat melalui digital. Dan yang kelima, yaitu penerapan pelayanan masyarakat melalui digital. Ya, kepada pemateri kami persilahkan. Sektor pelayanan masyarakat. Komunikasi memang menyentuh semua aspek kehidupan bermasyarakat, atau sebaliknya semua aspek kehidupan bermasyarakat menyentuh komunikasi. Artinya, komunikasi berada dimanapun dan kapanpun juga. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Komunikasi pada dasarnya adalah suatu tindakan untuk mengekspresikan ide, informasi, serta pikiran dan perasaan atau pemahaman apa yang diungkapkan orang lain yang melibatkan pengirim dan penerima pesan, baik itu non-verbal maupun verbal, yang bisa terjadi dalam satu kelompok. Kita masuk ke dalam langkah yang dapat dicapai dalam komunikasi pelayanan masyarakat. Yang pertama, informasi. Untuk mendapatkan informasi ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, bertanya. Bertanya adalah cara paling mudah dan paling cepat untuk mendapatkan informasi. Bertanya juga dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Kedua, wawancara. Dalam wawancara kita pasti membuat persiapan, bahkan menulis pertanyaan yang akan kita ajukan, serta kita pun harus berusaha membuat suasana menjadi lebih nyaman. Wawancara juga membutuhkan waktu khusus. Ketiga, angket atau lembar sebar. Cara ini adalah hal paling umum dilakukan oleh kantor atau perusahaan. Di sini pertanyaan diajukan dalam bentuk tertulis. Cara ini juga membutuhkan biaya yang lebih banyak, serta pelanggan juga harus menyediakan waktu khusus untuk memberikan jawaban. Kedua, interaksi. Gilin berpendapat bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis atau senantiasa berubah, yakni yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Selain itu, salah satu ilmuwan sosial Indonesia, yakni Surjono Sukanto, menjelaskan bahwa interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem dan hubungan sosial. Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama, manusia merupakan makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri. Kedua, manusia memiliki banyak kekurangan. Ketiga, manusia terlahir berbeda-beda. Keempat, keinginan manusia untuk senantiasa berhubungan dengan orang lain. Kelima, keinginan untuk melanjutkan keturunan. Keenam, tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketiga, kerjasama. Sophia mengungkapkan bahwa kerjasama tim merupakan kelompok yang upaya-upaya individualnya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan individu-individu. Menurut Huta Suhut, ada 5 langkah dalam membangun sebuah kerjasama tim. Antara lain, yang pertama, membuat struktur tim. Kedua, mengumpulkan informasi. Ketiga, membicarakan kebutuhan tim. Keempat, merencanakan sasaran dan menetapkan cara pencapaian tim. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan. Keempat, loyalitas. Loyalitas memiliki kata dasar loyal yang berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu loyal. Jika diartikan secara bebas, pengertian loyalitas menurut Oxford Dictionary adalah mutu dari sikap setia, sedangkan loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan
dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institut. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan. Kedua, perilaku kebiasaan. Ketiga, komitmen. Keempat, kesukaan produk. Dan yang terakhir adalah biaya pengalihan. Yang kelima, produktivitas. Produktivitas adalah keluaran produk atau jasa per setiap masukan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses produksi. Tingkat ukur produktivitas dapat dinyatakan dalam ukuran fisik dan ukuran finansial apabila kepentingan tersebut adalah keuntungan. Manajemen produktivitas merupakan salah satu sasaran penting suatu organisasi atau perusahaan atau lembaga. Tujuan dari manajemen produktivitas adalah efektif dan efisiensi, yaitu memberdayakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Langkah-langkah peningkatan produktivitas: yang pertama, analisa situasi. Yang kedua, merancang program peningkatan produktivitas. Ketiga, menciptakan kesadaran dan produktivitas. Keempat, menerapkan program. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi program dan memberikan umpan balik. Peningkatan kinerja humas. Ukuran keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat ditentukan oleh kepuasan masyarakat itu sendiri sebagai penerima pelayanan. Kepuasan pelayanan dicapai apabila masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh mereka. Melihat keberhasilan itu, tentunya peluang pelayanan masyarakat atau publik yang baik terletak pada humas, karena salah satu pekerjaan humas adalah menampung aspirasi masyarakat sehingga humas bisa mengetahui sikap, opini, dan perilaku masyarakat. Ya teman-teman, mohon maaf untuk presentasi kami pada bagian keempat dan kelima materi kami ini kami sudahi sampai di sini. Dan pada materi keempat dan kelima ini akan saya presentasikan selaku ketua kelompok, akan saya presentasikan pada pertemuan Google Meet kita pada mata kuliah komunikasi publik. Ya, bila ada pertanyaan dan saran dari teman-teman, silakan teman-teman berikan pada perkuliahan kita mata kuliah komunikasi publik nanti. Ya, demikianlah presentasi kami. Atasnya saya ucapkan terima kasih. Berkah dalam.